Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Siti Masyitoh selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan serta teman-teman yang saya banggakan. Hari ini kelompok 8 akan membahas tentang penelitian eksperimental di bidang pendidikan dasar. Adapun anggota dari kelompok 8 yaitu Destia Larasati dengan NIM 06, Nur Aini dengan NIM 08, dan Muhammad As'ad Khalilullah dengan NIM 17. Adapun materi yang akan dibahas adalah sebagai berikut. 1. Pengertian penelitian eksperimen. 2. Karakteristik penelitian eksperimen. 3. Prosedur penelitian eksperimen. 4. Desain penelitian eksperimen. A. Pengertian penelitian eksperimen. Menurut Sugiono, penelitian eksperimen dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi dikendalikan. Sedangkan menurut Hadi dalam Putu Ade, penelitian eksperimen adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui akibat yang ditimbulkan dari suatu perlakuan yang diberikan sengaja oleh peneliti. Dari pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian eksperimen merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui akibat atau pengaruh yang ditimbulkan dari perlakuan tertentu yang diberikan oleh peneliti dalam kondisi terkendali. Dalam dunia pendidikan, penelitian eksperimen merupakan kegiatan penelitian yang bertujuan untuk menilai pengaruh suatu perlakuan atau tindakan atau treatment pendidikan terhadap tingkah laku siswa, atau menguji hipotesis tentang ada tidaknya pengaruh tindakan itu bila dibandingkan dengan tindakan lain. Misalnya, suatu eksperimen dimaksudkan untuk menilai atau membuktikan pengaruh perlakuan pendidikan tentang pembelajaran dengan metode pemecahan soal terhadap prestasi belajar matematika pada siswa SD, atau untuk menguji hipotesis tentang ada tidaknya pengaruh perlakuan tersebut bila dibandingkan dengan metode konvensional. B. Karakteristik penelitian eksperimen. Menurut Julian Sahnur, karakteristik dalam penelitian eksperimen adalah sebagai berikut. 1. Memanipulasi. 2. Mengontrol variabel. 3. Melakukan observasi. 1. Manipulasi. Karakteristik pertama dalam penelitian eksperimen adalah tindakan manipulasi variabel yang secara terencana dilakukan oleh si peneliti. Memanipulasi variabel ini tidak mempunyai arti yang negatif seperti yang terjadi di luar konteks penelitian. Yang dimaksud dengan manipulasi yaitu tindakan atau perlakuan yang dilakukan oleh seorang peneliti atas dasar pertimbangan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka guna memperoleh perbedaan efek dalam variabel terikat. 2. Mengontrol variabel. Karakteristik kedua dalam penelitian eksperimen yaitu adanya kontrol yang secara sengaja dilakukan oleh peneliti terhadap variabel atau ubahan yang ada. Dalam pelaksanaan penelitian eksperimen, kelompok eksperimen dan kelompok kontrol sebaiknya diatur secara intensif sehingga kedua variabel mempunyai karakteristik sama atau mendekati sama. Yang membedakan dari kedua kelompok ialah bahwa kelompok eksperimen
diberi treatment atau perlakuan tertentu, sedangkan kelompok kontrol diberikan treatment seperti keadaan biasanya. 3. Melakukan observasi. Karakteristik ketiga dalam penelitian eksperimen ialah adanya tindakan observasi yang dilakukan oleh peneliti selama proses eksperimen berlangsung. Selama proses penelitian berlangsung, peneliti melakukan observasi terhadap kedua kelompok ini. Tujuan melakukan observasi adalah untuk melihat dan mencatat fenomena apa yang muncul yang memungkinkan terjadinya perbedaan di antara kedua kelompok. Oke, selanjutnya yaitu prosedur atau langkah-langkah. Langkah-langkah penelitian eksperimen tidaklah jauh dengan langkah-langkah penelitian lainnya. Menurut Darmadi, secara eksplisit atau secara jelas dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, melakukan kajian secara induktif yang berkaitan erat dengan permasalahan yang hendak dipecahkan. Yang kedua, mengidentifikasi permasalahan. Yang ketiga, menggunakan studi literatur dari beberapa sumber yang relevan, memformulasikan atau merumuskan hipotesis penelitian, lalu menentukan definisi operasional dan variabel. Yang keempat, membuat rencana penelitian yang di dalamnya mencakup 7 kegiatan. 7 kegiatan ini diantaranya yaitu yang pertama, mengidentifikasi variabel luar yang tidak diperlukan, tetapi memungkinkan terjadinya kontaminasi proses eksperimen. Yang kedua, menentukan cara untuk mengontrol mereka. Yang ketiga, memilih desain riset yang tepat. Yang keempat, menentukan populasi, memilih sampel yang mewakili dan memilih sejumlah subjek penelitian. Yang kelima, membagi subjek penelitian yang telah dipilih ke dalam kelompok kontrol maupun kelompok eksperimen. Lalu yang keenam, setelah kita sudah membagi ke dalam kelompok kontrol maupun kelompok eksperimen, kita membuat instrumen yang sesuai. Terus kita validasi instrumen tersebut dan melakukan pilot study agar memperoleh instrumen yang memenuhi persyaratan untuk mengambil data yang diperlukan. Terus yang terakhir, mengidentifikasi prosedur pengumpulan data dan menentukan hipotesis. Setelah kita membuat rencana penelitian, selanjutnya yang kelima ialah kita melakukan eksperimen. Nah, setelah melakukan eksperimen yang keenam, langkah selanjutnya yaitu kita mengumpulkan data kasar dari proses eksperimen tersebut. Setelah kita eksperimen, terus data-datanya itu kita kumpulin. Data-data yang masih kasar, ibaratnya masih belum disortir, itu kita kumpulin. Terus yang ketujuh, langkah selanjutnya kita mengorganisasi dan mendeskripsikan data sesuai dengan variabel yang telah ditentukan. Setelah kita kumpulin tadi itu data-data yang masih kasar, kita kumpulin terus kita deskripsikan data tersebut sesuai dengan variabel yang telah kita tentukan atau tidak gitu kan. Terus selanjutnya yang kedelapan, melakukan analisis data dengan teknik statistika yang relevan. Setelah kita kumpulin, setelah kita deskripsiin sesuai dengan variabel, kita analisis data yang kita dapatkan tersebut dengan teknik statistika yang relevan. Kan teknik statistika ada berbagai macam tuh yang udah kita pelajari sebelumnya. Kita pilih aja teknik statistika yang menurut kita relevan itu yang mana, terus kita sesuai nggak sama data yang kita dapatkan itu. Terus selanjutnya baru deh kita membuat laporan penelitian eksperimen tersebut. Oke, selanjutnya menurut Guy dalam Darmadi 2013 halaman 220, adanya penekanan langkah-langkah penting dalam penelitian eksperimen. Ada 7 poin seperti berikut ini. Yang pertama, adanya permasalahan yang signifikan untuk diteliti. Dalam artian ketika kita ingin melaksanakan penelitian eksperimen, kita harus mencari permasalahan yang penting untuk kita teliti.
Yang kedua, pemilihan subjek yang cukup untuk dibagi dalam kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Yang ketiga, pembuatan atau pengembangan instrumen. Ini penting ya. Kita tidak hanya membuat instrumen saja, tapi diharuskan kita untuk mengembangkan instrumen tersebut, karena semakin kita kembangkan instrumen tersebut, data yang akan kita dapatkan nanti itu semakin spesifik. Terus selanjutnya, yang keempat, pemilihan desain penelitian. Yang kelima, eksekusi prosedur, baru kita laksanain tuh penelitian tersebut. Terus yang keenam, melakukan analisis data. Setelah kita eksekusi, kita lakukan analisis data dari hasil apa yang kita dapatkan ketika kita mengeksekusi prosedur tersebut. Terus selanjutnya yang ketujuh, memformulasikan kesimpulan. Kita dari hasil analisis data tersebut kita rumuskan, kita susun dalam bentuk kesimpulan seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya, desain eksperimen. Pengertian desain eksperimen adalah rancangan yang sistematis yang disusun terlebih dahulu, yang dapat digunakan oleh peneliti sebagai pedoman dalam melaksanakan eksperimen itu sendiri, sehingga data yang diperoleh benar-benar meyakinkan untuk dapat dijadikan bahan untuk merumuskan suatu generalisasi. Dalam bidang pendidikan, ada dua bentuk pelaksanaan eksperimen, yaitu eksperimen semu dan eksperimen murni. Adapun beberapa bentuk desain eksperimen. 1. Desain eksperimen kelompok tunggal. 2. Desain dengan menggunakan kelompok kontrol. 3. Desain faktorial. 4. Desain counter blends. 1. Desain eksperimen kelompok tunggal. Desain eksperimen ini merupakan desain yang paling sederhana. Banyak para ahli berpendapat bahwa desain eksperimen ini adalah eksperimen semu. Desain ini dilaksanakan tanpa menggunakan kelompok kontrol atau kelompok pembanding. Terdapat dua jenis desain yang masuk ke dalam kelompok tunggal. A. Desain kelompok tunggal tanpa prates. Desain ini dinamakan juga the one-shot case study. Bentuk desain ini dimulai dengan penentuan subjek sebagai sampel eksperimen. Adapun contohnya, peneliti ingin melaksanakan eksperimen untuk melihat apakah pengajaran berprogram cukup efektif untuk mengajarkan sejarah. Adapun langkah-langkahnya, 1. Kenakan perlakuan, yaitu pengajaran berprogram kepada sekelompok anggota sampel yang telah kita tentukan sebelumnya dalam jangka waktu tertentu. 2. Berikan tes, yaitu pasca tes untuk mengukur prestasi belajar mereka. 3. Hitung rata-ratanya. 4. Bandingkan rata-rata yang diperoleh dengan kriteria yang telah ditentukan. B. Desain kelompok tunggal dengan pra dan pasca tes. Desain eksperimen bentuk ini pada dasarnya hampir sama dengan bentuk pertama. Perbedaannya, sebelum diberikan perlakuan terlebih dahulu, subjek diberikan tes yang disebut dengan pra-tes. Dengan contoh permasalahannya sama, maka peneliti yang menggunakan desain seperti ini bisa menempuh langkah-langkahnya. 1. Berikan tes sebagai tes awal pada subjek sebelum diberikan perlakuan. Kemudian hitung rata-ratanya untuk menentukan prestasi awal mereka. 2. Kenakan perlakuan, yaitu pengajaran berprogram pada subjek yang diberikan tes selama jangka waktu tertentu. 3. Berikan pasca tes sebagai tes akhir dan hitung rata-ratanya untuk menentukan prestasi subjek setelah mendapat perlakuan. 4. Bandingkan rata-rata, hitung subjek antara prates dan pasca tes untuk melihat prestasi atau pengaruh yang ditimbulkannya. 5. Gunakan tes statistik untuk melihat apakah perbedaan itu signifikan atau tidak pada tingkat signifikansi tertentu. 2. Desain dengan menggunakan kelompok kontrol. Desain dalam bentuk ini berada dengan desain bentuk pertama. Dalam desain ini,
peneliti menentukan dua kelompok subjek, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol atau kelompok pembanding, yang fungsinya untuk meyakinkan apakah pengaruh yang didapat dalam variabel terikat itu benar-benar merupakan pengaruh dari variabel bebas atau bukan. Yang termasuk ke dalam jenis ini sebagai berikut. A. Desain kelompok kontrol tanpa prates. Bentuk ini dinamakan pula desain randomized control group only pas prates design. Desain ini menentukan pengaruh perlakuan dengan hanya membandingkan rata-rata SKTs antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol atau kelompok pembanding. Adapun langkah-langkahnya: 1. Menentukan dua kelompok subjek secara random, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 2. Memberikan perilaku terhadap kelompok eksperimen. 3. Mengadakan tes, baik untuk kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol sebagai kelompok pembanding. 4. Mencari rata-rata hasil tes dari kedua kelompok tersebut, kemudian mencari perbedaan untuk melihat ada atau tidaknya pengaruh. 5. Menggunakan tes statistik untuk melihat apakah perbedaan itu signifikan atau tidak pada taraf signifikansi tertentu. B. Desain dengan kelompok kontrol menggunakan prates dan pascates. Bentuk ini dinamakan pula dengan randomized control group pretest dan pascates design. Desain bentuk ini pada dasarnya hampir sama dengan randomized control group only pretest design. Adapun langkah-langkahnya: 1. Menentukan subjek untuk dijadikan sampel penelitian dan mengelompokkan pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 2. Memberikan prates baik untuk kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol sebagai kelompok pembanding. 3. Mencari rata-rata untuk kedua kelompok tadi. 4. Memberikan perlakuan pada kelompok eksperimen dan menjaga agar kelompok kontrol tidak terpengaruh oleh perlakuan. 5. Memberikan pascates baik untuk kelompok eksperimen maupun untuk kelompok kontrol sebagai kelompok pembanding. 6. Mencari rata-rata hitung dari hasil T2 untuk masing-masing kelompok, kemudian mencari selisih atau perbedaan dua rata-rata. 7. Membandingkan perbedaan-perbedaan tersebut untuk menentukan apakah penerapan perlakuan X itu terkait dengan perubahan yang lebih besar pada kelompok eksperimen. 8. Menggunakan tes statistik untuk menentukan apakah perbedaan hasil itu signifikan atau tidak pada taraf signifikansi. 3. Desain faktorial. Desain faktorial atau desain F memungkinkan peneliti menyelidiki secara sekaligus pengaruh dari dua jenis atau lebih perlakuan variabel. Eksperimen dengan desain ini antara lain bisa menerapkan metode-metode yang dilakukan dalam kondisi yang berbeda-beda. Maka secara operasional dapat dilakukan langkah-langkahnya. 1. Memilih subjek untuk sampel penelitian sebanyak 4 kelompok yang diambil secara random. 2. Setiap kelompok diberi perlakuan S, kelompok 1 diberi perlakuan X1, yaitu metode ceramah dengan buku pegangan. Kelompok 2 diberi perlakuan X2, yaitu metode ceramah tanpa buku pegangan. Kelompok 3 diberi perlakuan X3, yaitu metode diskusi dengan buku pegangan, dan kelompok 4 diberikan perlakuan X4, yaitu metode diskusi tanpa buku pegangan. Setelah dilakukan eksperimen, diberikan perlakuan. Masing-masing kelompok diberi tes, kelompok 1 T1, kelompok 2 T2, kelompok 3 T3, dan kelompok 4 T4. 3. Membuat analisis faktorial dengan menggunakan statistik faktorial sampai menarik generalisasi. 4. Desain counter balance. Desain counter balance adalah rancangan
penelitian yang digunakan jika beberapa perlakuan penelitian dapat diadministrasikan kepada subjek-subjek yang sama. Desain ini biasanya dipakai untuk menguji beberapa perlakuan. Adapun contohnya, seorang peneliti ingin menguji efektivitas dua macam media pendidikan, yaitu media audio dan media slide suara. Dalam materi pembelajaran tertentu, adapun langkah-langkahnya. 1. Menetapkan dua kelompok subjek secara random. 2. Melakukan eksperimen dengan memberikan perlakuan, yaitu kelompok 1 dengan media audio XA dan kelompok kedua dengan media slide suara XB. Kemudian dibalik, kelompok 1 dengan slide suara dan kelompok 2 dengan audio. 3. Memberikan tes kepada setiap kelompok setelah masing-masing diberikan perlakuan. 4. Mencari rata-rata, kemudian dilihat apakah perbedaan itu signifikan. Alhamdulillahirrabbilalamin, penyampaian materi dari kelompok 8 tentang penelitian eksperimental di bidang pendidikan dasar telah selesai. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.